Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembelajaran kita pada CSS dasar ya. Nah, dan kali ini kita sudah memasuki sesi ketiga ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum mengikuti pembelajaran kita di CSS dasar ini, di bagian sesi 1 dan sesi 2, teman-teman bisa langsung kunjungi channel ini dan teman-teman lihat di sini ada sesi 1 dan juga ada sesi 2. Seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, boleh dong kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika channel ini update video terbarunya. Oke, langsung saja kita ke kode editornya, teman-teman. Nah, di sini aku sudah memiliki file HTML ya, seperti ini, dan file CSS, teman-teman. Dan di sini aku sudah membukanya di browser ya, seperti ini. Nah, sebelum itu kita coba komentar saja yang ini ya, yang sebelumnya. Di sini kita komentari saja. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di sini di CSS-nya juga mungkin kita komentari saja untuk H1 dan kotaknya. Oke, di video kali ini kita coba lihat dulu. Kita save ya. Pada HTML-nya juga kita save. Dan kita lihat kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, di video kali ini kita yang pertama akan membahas position ya teman-teman. Position pada CSS ya, meskipun sebenarnya di video ini aku sudah pernah membahasnya ya dalam satu video tentang position ini, tapi gak apa-apa kita coba bahas di video kali ini. Mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih lengkapnya bisa coba lihat ya di channel ini. Kalau gak salah itu saya pernah membuat video tentang atau yang membahas position ini. Teman-teman cari aja di channel ini. Oke, kita akan membahas position teman-teman. Sini kita buat komentar dulu ya. Sini position. Nah, seperti ini. Nah, position pada CSS ini ada 5 teman-teman ya. Yang pertama itu ada static, relatif, fix, absolute, dan sticky. Nah, tapi sebelum itu kita bikin konten terlebih dahulu teman-teman. Di sini ya. Kita bikin kontainer saja seperti ini. Ya, lalu di sini kita styling di CSS-nya. Nah, kontainer tadi untuk praktek kita position. Nah, di sini kita bahas mengenai position static terlebih dahulu. Nah, di sini kita panggil kontainernya. Lalu kita beri dimensi terlebih dahulu, width-nya mungkin 300 pixel. Lalu height-nya mungkin 300 pixel juga supaya menjadi kotak. Dan kita beri background color teman-teman. Coba warna apa ya? Kita coba cari dulu, mungkin ini dark orange. Kita save dan kita lihat pada browser. Nah, tidak ada yang aneh seperti ini. Dan kita coba berikan position ya. Yang pertama itu ada position ya. Position kita coba perbesar lagi supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas, dan coba kita beri static seperti ini. Nah, ketika kita save di sini kita lihat tidak ada yang aneh. Kenapa? Karena position static ini adalah default dari elemen ya, posisi dari elemen itu sendiri. Jadi tidak akan ada yang aneh ketika kita menggunakan position static, karena position static adalah by default ya, defaultnya dari elemen itu sendiri. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai position relatif. Kita coba berikan relatif seperti ini
ya. Ketika kita save dan kita lihat di sini, maka tidak ada yang aneh ya. Oke teman-teman, sebelum itu mungkin teman-teman bingung ya, kenapa kok aku nggak nge-refresh seperti ini ya, karena aku menggunakan extension live server ya pada VS Code, jadi tidak perlu refresh lagi seperti itu. Jadi teman-teman yang belum menginstal, silakan install extension live server itu ya. Ketika kita menggunakan relatif ini tidak ada yang aneh ya, mungkin sekilas hampir sama seperti position static ya, tetapi position relatif ini agak berbeda dengan position static gitu ya. Kita bisa lihat dari tumpukannya teman-teman ya. Ketika static itu tetap pada posisinya, namun ketika kita memberikan position relatif ya, dia akan mengangkat posisinya, tumpukannya berada satu kali lebih atas seperti itu. Nah, lalu apa bedanya menggunakan statik sama relatif? Nah, ini teman-teman. Kalau kita menggunakan position relatif ya atau non statik, kita bisa mengatur nih. Ketika kita atur di sini topnya menjadi mungkin 30 pixel ya, ketika kita save dan kita lihat, nah maka dia akan bergeser teman-teman. Nah, itu kelebihannya kalau kita menggunakan position non static. Jadi kita bisa mengatur posisinya gitu dengan 30 pixel dari atas. Nah, kita juga bisa mengatur dari kirinya, left berarti ya. Kita atur mungkin 100 pixel. Ups, kita save dan kita lihat. Nah, maka dia akan bergeser sebesar 100 pixel. Seperti itu ya untuk relatif. Selanjutnya di sini kita akan mencoba position yang ketiga, yaitu position fix teman-teman ya, fix. Nah, di position fix ini dia bersifat relatif kepada viewportnya ya. Nah, viewport itu ini ya teman-teman, halamannya itu sendiri gitulah ya. Nah, di position fix ini dia tidak akan berpindah pada settingan terakhir ya. Maka kita berikan position fix seperti ini, kita save dan kita lihat. Nah, dia secara default dia akan berada di paling atas sebelah kiri ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ketika saya scroll ya, dia tidak berubah teman-teman ya. Dia tidak berubah, tetap di posisinya. Ya, mungkin di sini kita coba beri teks ya pada HTML-nya. Di sini kita coba beri paragraf ini aja, kita beri lorem 100. Nah, seperti ini. Kita save dan kita lihat. Di sini ada katanya ya. Ketika kita scroll di sini ya, elemen ini tidak akan berpindah-pindah teman-teman ya. Tetap pada posisi settingan terakhir seperti itu. Tapi kalau di sini kan dia berada karena di bawahnya paragraf kan, seperti ini kan. Nah, tetapi kalau kita letakkan di bawah ini, ketika kita save ya, nah dia berada di tumpukan atas teman-teman ya, lebih atas daripada paragrafnya seperti itu. Ketika kita scroll ini, dia akan berada pada posisi settingan terakhirnya gitu, karena kita tidak mengatur posisinya ya, jarak antara atas dengan sampingnya kita tidak atur, maka dia secara default di bagian pojok kiri atas gitu. Dan position fix ini tidak akan bergerak teman-teman. Ketika kita scroll, dia tetap pada settingan terakhirnya gitu, dan dia posisinya berada di tumpukan lebih atas daripada elemen yang lainnya. Dan ketika kita coba atur ya pada CSS-nya, seumpama kita ingin memberikan atau meletakkan dia berada di posisi kanan bawah, jadi kita tinggal atur gini teman-teman.
kita atur right kanan ya. Kita atur kanan itu 0, lalu bottom kan bawah, jadi kita atur 0 juga. Ketika kita save dan kita lihat, maka dia sudah berpindah ke bagian bawah. Ketika kita scroll, dia tidak berubah, dia akan tetap pada posisi settingan terakhir seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita beri atau mencontohkan position absolute ya. Absolute seperti ini. Kita save dulu dan kita lihat. Nah, kalau position absolute ini dia berada di tumpukan lebih atas juga ya daripada elemen yang lain. Nah, dia posisinya itu relatif terhadap parent terdekatnya, teman-teman ya. Karena yang kita beri position itu kontainer ya, sedangkan kontainer di sini parentnya adalah body, maka dia relatif terhadap body ini, teman-teman ya, seperti itu. Jadi dia akan relatif terhadap body. Tapi kalau di dalam kontainer di sini kita beri elemen lagi item seperti ini dan kita save, kita beri styling pada CSS-nya. Kita beri styling item seperti ini, kita beri width-nya mungkin 100 pixel dan kita beri height-nya juga 100 pixel seperti ini. Kita beri background color, kita coba cari warna dark mana ya, magenta aja, dark magenta. Nah, seperti ini kita save dan kita lihat di sini tidak ada yang aneh, dia berada di dalam kontainernya. Seperti itu ya. Ini, dan kalau kita beri position absolute-nya di itemnya seperti ini ya, kita save. Nah, dia tidak akan berada di tumpukan atasnya lagi, teman-teman, kontainernya ya. Dia berada sejajar dengan elemen yang lain. Tetapi absolute ini ya, karena dia posisinya absolute atau non static, berarti dia kalau nggak salah itu agak ke atas lah tumpukannya, seperti itu, atau layernya lah kalau nggak salah, seperti itulah ya. Lalu elemennya ini ya, karena dia position absolute, ini kan yang kita beri absolute kan elemen item. Nah, maka item ini relatif terhadap parent terdekatnya, teman-teman ya. Karena parent terdekatnya itu adalah, kita lihat di sini adalah kontainer, berarti dia item ini relatif terhadap kontainernya gitu. Jadi ketika kita beri jarak ya dari atas mungkin itu 10 pixel, lalu dari mana ya, dari kiri, dari kanan aja deh, right berarti mungkin 15 pixel. Ketika kita save dan kita lihat, nah dia akan berada di posisi sebelah sini ya. Nah, dia relatif terhadap bodinya atau viewportnya. Kenapa ya? Padahal di sini parent terdekatnya yaitu kontainer ya, teman-teman. Nah, karena absolute itu tumpukannya atau layernya itu berada sedikit lebih atas daripada elemen lain yang lainnya, maka dari itu parentnya harus juga non static atau layernya atau tumpukannya itu lebih sedikit daripada elemen yang lainnya supaya bisa menahan larinya dari elemen itemnya yang kita beri absolute ya. Nah, solusinya di sini kita bisa beri pada kontainernya
position relatif teman-teman. Ketika kita save dan kita lihat, nah maka itemnya akan relatif terhadap pairnya. Seperti itu untuk position absolute teman-teman ya. Kita komentari yang item dan kita komentari juga itemnya di sini. Nah, seperti ini kita kembali ke CSS-nya. Ups, di sini kita belum save. Kita save. Nah, di sini kembali seperti semula. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas position sticky, teman-teman. Nah, sticky ini adalah position ya yang mirip seperti fix. Ketika kita scroll nantinya pada saat mencapai di atas atau position yang kita tentukan, maka dia akan berhenti di sini, di situ, gitu ya. Tapi kita langsung praktek aja. Di sini kita coba beri sticky ya, position sticky. Nah, ketika kita save, mungkin tidak ada yang aneh ya. Kita tidak ada yang aneh dari sini. Tetapi ketika di sini kita beri top 10 pixel seperti ini, dan mungkin kita beri kita di sini coba pada HTML-nya. Pada HTML-nya kita coba ke bawahkan aja kontainernya di bawah teks paragraf. Nah, seperti ini. Kita save. Ya. Nah, di sini ketika kita coba scroll ya, di sini ketika kita scroll dia tidak nyampe ya. Jadi kita beri height-nya, kita tambahi mungkin 500 VH, kita save dan kita lihat. Nah, dia ketika kita scroll ya, maka akan berhenti teman-teman ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Mungkin kita beri lorem lagi ya. Kita di sini kita ke ataskan, lalu loremnya kita copy di bawahnya kontainer. Kita save dan kita lihat ya, di sini terdapat paragraf di atas dan di bawahnya elemen kontainer. Ketika kita scroll, nah dia akan berhenti teman-teman ya, kontainernya akan berhenti, tetapi elemen yang lain dia akan sesuai dengan aturannya sendiri. Dia akan scroll ke atas seperti ini. Nah, tapi elemen kontainer dia berhenti pada posisi yang kita setting, yaitu di sini topnya 10 pixel. Tuh, jadi ketika mencapai 10 pixel jaraknya, dia berhenti teman-teman. Gitu teman-teman. Ya. Keren kan? Coba kita beri mungkin 100 pixel. Kita save. Kita lihat. Nah, dia ketika mencapai 100 pixel dia berhenti. Gitu untuk position sticky. Gitu teman-teman. Ya. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang ingin membuat navbar ya, yang awalnya di sini ketika di scroll, ketika sudah mencapai jarak yang ditentukan dia berhenti, elemen yang lain tetap lanjut scroll. Seperti itu. Tahu teman-teman bisa menggunakan position fix itu. Itu teman-teman untuk position ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas Z index teman-teman. Nah, Z index ini adalah properti pada CSS yang bisa mengatur tumpukan elemen teman-teman ya. Dan ketika kita mengatur Z index ini
kita bisa melakukannya pada elemen yang memiliki position non-static teman-teman, seperti relatif, fix, absolute, sticky kalau nggak salah seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Nah, elemen kontainer ini ya kan, ketika kita scroll dia kan berada di atasnya paragraf ya, tapi ketika kita beri z index pada kontainer, di sini kita beri z index ya -1, kita save. Ketika kita scroll, nah dia berada di bawahnya paragraf seperti itu ya, gitu teman-teman. Tapi biasanya supaya bisa memastikan kasih 99 seperti ini. Nah, dia berada pasti di bawah elemen yang lain. Gitu untuk Z index, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas display, teman-teman. Nah, display ini ya terdapat banyak ya, tapi kita tidak akan membahas semuanya, beberapa saja. Ya, yang pertama di sini kita akan membahas display inline ya. Nah, elemen-elemen HTML itu memiliki displaynya masing-masing. Ada yang inline, ada yang block. Contoh dari display inline itu ya, kita coba ke HTML-nya. Nah, ada yang namanya itu tag link ya. Tag link, tag span itu displaynya inline, teman-teman. Ya. Jadi contohnya di sini kita komentari aja untuk paragraf ya, untuk kontainernya juga kita komentari seperti ini. Nah, di sini untuk paragrafnya juga kita komentari ya, supaya di sini bersih. Ya, sudah tidak ada apa-apa. Nah, yang pertama itu ada tag link ya. Nah, kita bisa ketikkan A seperti ini, hrefnya kita kosongi. Kita coba beri ini link seperti ini. Nah, ini adalah display inline. Ya, kenapa kok bisa tahu kalau inline? Karena ciri khas dari inline itu width-nya atau lebarnya itu sesuai dengan kontennya ya, sesuai kebutuhan dari elemen itu sendiri ya, dan kita tidak bisa mengubah dimensinya, teman-teman ya. Contohnya di sini ya, ketika kita beri tag link lagi, link seperti ini, kita beri pagar. Untuk hrefnya ini link kedua ya. Nah, dia di sini ya, dia akan berada di samping kanannya, teman-teman. Seperti itu untuk display inline gitu ya. Dan kita tidak bisa mengatur width ya atau dimensinya. Contohnya di sini kita balik ke style ya, kita komentari saja kontainernya. Di sini kita beri keterangan display. Lalu di sini kita coba beri styling pada tag A ya tadi. Kita coba beri color white. Ya. Ketika kita beri width aja deh. Width 300 pixel ya. Height-nya 300 pixel ya. Kita beri background color supaya terlihat. Kita beri ini aja deh, warna ini. Ketika kita save dan kita lihat, nah, padahal kita tadi memberikan dimensi ya, width dan height-nya 300.
Tetapi karena dia elemen inline, jadi kita tidak bisa mengatur dimensinya teman-teman ya, tidak bisa mengatur width dan height-nya gitu. Jadi dan ketika kita menambahkan elemen lagi, karena ini inline, maka dia akan berada di sampingnya terus gitu. Nah, solusinya agar kita bisa mengatur dimensinya di sini, yang pertama kita bisa memberikan display block ini. Kita lihat. Nah, karena display block itu bisa kita atur dimensinya, maka dia akan menyesuaikan ini. Atau kita bisa mengatur dengan inline block. Kita save dan hasilnya sama aja. Itu untuk display inline teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita coba kembalikan atau hapus saja deh. Ups, jangan dihapus deh, kita komentari aja gini. Nah, ini kan elemen inline. Selanjutnya kita akan membahas elemen block. Nah, elemen block itu banyak contohnya ya, seperti paragraf gini ya. Ini paragraf gini aja deh, kita bikin paragraf lagi di bawahnya. Ini paragraf, kita save dan kita lihat di sini. Nah, maka dia akan mengambil satu baris atau satu line ya. Beda seperti tag A tadi. Kalau tag A kan kontennya sedikit, dia akan berada di sampingnya. Ketika kita menambahkan tag A lagi, berada di sampingnya selama satu baris ini masih muat. Tetapi kalau tag paragraf ini ya, karena dia tag paragraf ini salah satu dari contoh elemen block, maka dia akan mengambil satu baris teman-teman ya, mengambil satu line gitu. Jadi meskipun kontennya hanya seperti ini, dia tetap mengambil satu baris dan satu line. Ketika kita menambahkan tag paragraf lagi, berarti tag paragraf yang kedua berada di bawahnya gitu teman-teman. Dan karena dia elemen block ya, jadi kita bisa mengatur langsung dimensinya. Contohnya width 300 pixel, height berapa ya, 30 pixel, lalu margin bottom kita beri 10 pixel supaya ada jarak, lalu kita beri background color aqua, kita save dan kita lihat. Nah, maka dia akan menyesuaikan width dan height-nya atau dimensinya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada display none ya. Nah, display none ini digunakan untuk menyembunyikan elemen ya. Contohnya kita beri display none di sini, kita beri display none. Ketika kita save ya, maka dia akan menghilang. Sebetulnya dia ada di sini, tetapi karena kita beri display none, maka dia akan disembunyikan. Ketika kita komentar atau kita nonaktifkan display none-nya, ketika kita save dan kita lihat, maka dia akan terlihat kembali. Itu untuk display ya teman-teman. Kita komentari di sini untuk tag pay, dan pada HTML-nya juga kita komentari seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas overflow teman-teman ya. Sebelum kita menuju ke overflow, kita bikin kontainer dulu ya. Kita bikin kontainer dan kita beri style dasar. Di sini kita beri
container. Di sini kita beri keterangan dulu, overflow. Gini kita beri styling seperti pada kontainernya. Kita beri width 300 pixel, height-nya mungkin ya 200 pixel aja. Kita beri background color orange seperti ini. Kita lihat, nah tidak ada yang aneh ya. Nah, overflow ini ada beberapa ya teman-teman. Nah, fungsi dari overflow ini yaitu mengatur elemen yang berlebihan atau melampaui batas dari elemennya atau dimensi dari elemennya, gitu teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kita beri teks di sini, tag paragraf ya. Kita beri lorem 100 ya. Ketika kita save, kita lihat, nah di sini teman-teman ya, dia akan melampaui batas dari elemennya kan. Nah, di sini fungsi dari overflow kita bisa gunakan gitu. Yang pertama yaitu ada overflow visible teman-teman ya. Nah, overflow ini kita bisa beri propertinya pada kontainernya ya, atau elemen parentnya ya. Di sini kan yang kelebihan kan adalah tag paragrafnya. Jadi elemen atau elemen parentnya dari paragraf di sini kan kontainer. Jadi kita beri styling overflow atau property overflow-nya pada kontainernya teman-teman. Kita beri overflow seperti ini ya. Kita bisa atur visible. Nah, seperti ini. Maka ketika kita lihat, dia akan sama seperti awal ya. Kenapa? Karena overflow visible adalah default dari elemen ketika melampaui batas dari dimensi parentnya itu, dan dia tidak akan terpotong teman-teman, dan akan dibiarkan melampaui batas dari elemen parentnya itu. Nah, selanjutnya ada overflow hidden teman-teman. Ketika kita save dan kita lihat, nah jadi jika kita beri overflow hidden, dia yang melampaui batasnya, elemen yang melampaui batas dari parentnya, dia akan di hidden atau disembunyikan. Maka dia yang melampaui batas akan terpotong teman-teman. Selanjutnya di sini kita bahas overflow scroll teman-teman. Scroll, kita ubah scroll seperti ini. Nah, seperti namanya atau value-nya ya, scroll, maka dia akan menambahkan scroll teman-teman ketika elemennya berada atau melampaui batas dari elemen parentnya ya, dari dimensi elemen parentnya seperti itu. Lalu ada juga elemen scroll, bukan scroll, maksudnya auto. Kita save dan kita lihat, maka dia seperti elemen atau value scroll ya. Pada overflow dia akan menambahkan scroll gitu. Jadi dia auto ketika elemen childnya itu dari parentnya melampaui batas dimensi parentnya, dia otomatis menambahkan scroll gitu teman-teman. Itu untuk overflow ya teman-teman. Mungkin sekian untuk video kali ini atau pembelajaran kita di CSS dasar sesi ketiga ini ya. Kita sudah belajar position, z-index, display, dan overflow ya. Semoga teman-teman bisa memahami dari pembelajaran kali ini. Jika teman-teman mungkin ada kebingungan, bisa di
ulangi lagi videonya ya dan dipahami. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Ya, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.